Saudara boleh muntah sebanyak-banyaknya, tapi siapa yang mau bayar muntah saudara? Saudara boleh kutilan sekujur badan, tapi emang ada orang yang mau bayarin kutil saudara-saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelihatannya ringan padahal berat, karena yang membincangkannya adalah Amsari al-Fakir, hamba Allah yang lemah. Amsari al-Fakir seperti cangkir plastik yang mewadahi cairan emas yang panas. Bisa jadi al-Fakir bolong, bocor, penyok, atau meletot. Oleh karena itu, kalau ada bocor-bocor halus, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa yang sebanyak-banyaknya buat al-Fakir. Bagi yang ingin kritik atau saran, silahkan saja, tafadhal, tapi jangan galak-galak. Prinsip al-Fakir adalah doa ukumun nasih ahabbu ilayya min intiqadikumul jarih. Doa saudara-saudara yang tulus untuk al-Fakir lebih al-Fakir cintai ketimbang kritik yang melukai hati al-Fakir yang selembut salju ini. Pelajaran kita hari ini ialah parfum apa yang paling wangi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir sudah melakukan beberapa riset atau riset kecil-kecilan parfum apa yang paling wangi, dan jawaban mereka macam-macam. Minyak wangi yang paling wangi, minyak nyong-nyong. Tahu. Yang biasa ibu pakai apa ibu? Yang paling mahal menurut ibu, paling wangi begitu, yang paling wangi. Gak pernah pakai minyak wangi mahal, biasanya minyak wangi biang. Oh, minyak wangi biang minyak apa? Minyak wangi yang biang itu loh, yang beli-beli di itu. Oh iya. Jahat ya, jahat ya. Minyak yang mau pakai, iyalah. Namanya apa tadi bu? Jahat. Minyak wangi yang paling wangi 212 men. Bulgari ekstrim. Melati kali ya. Dari pohonnya aja udah wangi banget deh. Mungkin minyak wangi bunga Kamboja kayaknya. Lebih wangi dari semua minyak wangi, pasti wangi bunga Kamboja. Parfum bapak saya. Minyak kasturi. Misik putih sama kasturi kijang. Minyak wangi kasturi. Minyak wangi yang paling wangi di dunia adalah sebagaimana yang pernah disadap, Ngomong epetan. disabdakan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah misik. Minyak wangi yang aneh pakai nih ya Bulgari ya, BLV strong. Menurut saya minyak gaharu, Sultan. Misik sama kasturi. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dalam pandangan Al-Fakir yang terbatas ini, parfum yang paling wangi itu justru berbahan dasar keringat manusia. Emang ada manusia yang keringatnya wangi? Lagi-lagi orang pendapatnya macam-macam, tapi inilah pendapat mereka. Kalau Nabi keringatnya wangi. Ada manusia yang bisa wangi tapi pakai minyak wangi. Kalau manusia biasa wangi asam. Kalau wangi baginda Nabi itu keringatnya wangi itu. Kalau keringat kita kepengen wangi gampang, makannya jangan jorok ya. Khususnya makan bawang goreng. Ada. Kayaknya orang banyak makan itu ya, apa namanya? Daun kemangi kali ya, keringatnya jadi wangi. Menurut saya ada orang yang kita cintai pasti wangi aja keringetnya. Dah bang. Kalau keringat itu semuanya asam, intinya asam. Kalau wangi
berarti kita semprot minyak wangi baru wangi itu. Tapi kalau keringatnya Rasul pasti wangi. Bahaya. Ya bau ka pakai kenut mah. Siapa yang kenutnya wangi? Keringatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang keringatnya wangi ketika orang itu ada keinginan dengan misalnya bawahan sama atasan, dia pengen kaspon, bos keringat lo wangi bos, lagi duit, jadi biar kata baunya bacin tetap bilang wangi demi dia. Balik be. Ini aneh serius. Rasulullah itu Masya Allah keringat beliau wangi. Menurut riwayat dari guru-guru ada 2 wangi, entah melati, entah wangi mawar. Masya Allah. Ya Allah. Sallallahu Muhammad. Allahumma shalli. Keringatnya juragan parfum kali ya. Satu manusia yang keringatnya wangi cuman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia yang lain yang wangi-wangi ya paling yang udah mati habis mandiin. Untuk manusia kalau bukan levelnya Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang wangi kecuali beliau. Sallu ala Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Imam Anas bin Malik menceritakan kepada kita seperti ini. An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala indana wa ariqa. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami. Kemudian beliau tidur siang dalam keadaan berkeringat. Waja'at ummi biqaruratin. Kemudian datang ibu saya, yaitu Ummu Sulaim, dengan sebuah botol. Faja'alat taslitu al-araqa fiha. Kemudian mulailah Ummu Sulaim itu mengusap dan memeras itu keringat ke dalam botol. Fastaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi kaget terbangun, kemudian beliau berkata, "Ya Umma Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in?" Wahai Umma Sulaim, apa yang sedang kamu kerjakan? Qalat, berkata Ummu Sulaim, hadza araquka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib. Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, ini keringat Tuhan. Kami akan menjadikannya sebagai parfum kami. Dan ini adalah sebaik-baiknya parfum yang kami miliki. Dalam riwayat lain, Ummu Sulaim mengatakan, narju barokatahu lisibyanina. Kami berharap keberkahan dari keringat Tuhan untuk anak-anak kami. Dan ketika itu Rasulullah SAW menjawab, asabti, tepat, pas, benar, nggak melenceng kalau engkau hendak menjadikan keringatku sebagai parfum dan sebagai bahan untuk mengambil keberkahan. Di kali lain, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah SAW azharul laun, adalah Nabi SAW itu azharul laun. Artinya kulitnya itu digambarkan dengan azharul laun, yang dalam syarah-syarah kitab hadis itu dikatakan bayadun mustaniran musyraban bihumratin. Kulit Nabi itu putih berkilau, diselingi dengan warna merah. Kalau kata kita ini kulit glowing, putih tapi ada warna merah di dalamnya. Itu adalah sebaik-baiknya warna kulit yang biasanya perempuan-perempuan hari ini
berusaha dengan upaya apapun untuk mendapatkan hal tersebut. Ka'anna araqahu al-lu'lu', seakan-akan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti lu'lu', seperti untayan permata. Ketika Nabi berkeringat terlihat indah sekali dalam pandangan Sayyidina Anas bin Malik. Wa idza masya takaffa, dan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, beliau berjalan fokus ke depan. Makna takaffa'a, fokus ke depan artinya yamshi qawiyan rafa'a rijlaihi minal ardi raf'an sabitan. Beliau berjalan dengan kuat, beliau angkat kedua kakinya ketika berjalan itu dengan langkah yang stabil. Ada juga mengatakan takaffa'a di sini ialah bahwasanya yamilu qaddamahu wa maqsadahu. Kalau Nabi jalan, beliau fokus ke depan, ya, menuju tempat yang beliau tuju, nggak celingukan kanan kiri. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik lanjutkan, wala massastu dibajatan wara hariron alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh yang namanya dibaj, kain sutra yang sudah diolah, wala hariron, dan juga kain sutra yang masih bahan, lebih halus ketimbang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskatan, dan saya tidak pernah mencium satu minyak misik pun. Wala ambarotan, dan satu minyak ambar pun. Atyaba min rihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih wangi, ya, daripada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau tidak pakai parfum. Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan, wa hadhihi ar-raihatu thayyibah kanat sifatahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa mimma akramahullah. Wangi semerbak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Wa ma'a hadza kana yasta'milu at-tib fi katsirin min awqatihi. Tapi bersamaan dengan itu beliau banyak pakai parfum. Beliau senang pakai parfum pada semua keadaan beliau. Limubalaghati rihihi, untuk bertambah, untuk menambah keharuman beliau. Limulaqatil malaikah, untuk berjumpa dengan para malaikat. Wali akhdhil wahyil karim, dan untuk menerima wahyu. Wali mujalatil muslimin, dan untuk duduk bersama orang-orang muslim. Barangkali kita bertanya-tanya, apa mungkin yang namanya orang, yang namanya manusia itu bisa menghasilkan keringat yang wangi? Tentu secara umum tidak bisa, karena ini adalah min khasaisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka itu mudah saja terjadi. Ada bahan-bahan parfum yang sebenarnya diambil justru, ya, dari proses yang menjijikkan. Seperti dalam hadis Anas bin Malik tadi, menyebut dua jenis parfum yang paling mahal, yaitu parfum ambar dan parfum misik. Kita sering mendengar kata misik, tapi kita tidak atau jarang memperhatikan sebenarnya dari mana misik itu berasal. Misik yang paling mahal itu adalah misik kasturi. Dari mana dia didapat? Dia itu didapat dari bintilan kelenjar sekresi rusa jantan yang berada di wilayah sekitar genital dan perutnya. Jadi gampangnya begini, misik itu berasal dari kutil kijang. Kutil, saudara-saudara, ya, kutil kijang. Nanti dia dipotong, kemudian diproses, ya, untuk menjadi bahan dasar misik. Ambar, ya, itu dalam bahasa Inggrisnya orang sebut amber, itu berasal dari muntahan paus. Al-Fakir tidak pandai menjelaskan masalah ini, tapi yang jelas paus itu menelan sesuatu yang tidak enak. Beberapa ahli menyebutkan yang dia telan adalah jenis cumi-cumi tertentu yang mempunyai paruh, ya, tulang paruh yang keras, sehingga
paruh yang di dalam perut paus ini karena akan melukai sistem pencernaannya, maka itu dibalut ya, dengan bahan-bahan kimia dari perutnya. Setelah bertahun-tahun dia akan keluar dalam bentuk ambar yang harganya 1 kilo itu hampir 70 juta rupiah. Muntah paus harganya sekilo 70 juta rupiah. Saudara boleh muntah sebanyak-banyaknya, tapi siapa yang mau bayar muntah saudara? Saudara boleh kutilan sekujur badan, tapi emang ada orang yang mau bayarin kutil saudara-saudara? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, dari kutil dia bisa jadi barang berharga. Dari muntah harganya bisa 70 juta per kilo. Itu binatang. Bagaimana halnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semulia-mulianya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau beliau punya keringat yang wangi, itu merupakan satu hal yang wajar. Jadi menurut pendapat Al-Fakir, sekali lagi saudara boleh berbeda pendapat dengan saya, dengan Al-Fakir, tapi menurut Al-Fakir, keringat yang paling, minyak wangi yang paling wangi, parfum yang paling harum, parfum yang paling mahal adalah keringat Rasulullah SAW. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Gak usah pakai like-likean, share-sharean, komen-komenan, atau subscribe-subscribean, kecuali konten ini bermanfaat buat saudara. Silahkan saudara like, share, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya kalau memang ini bermanfaat dan saudara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, jangan lupa pencet kelenengannya biar saudara-saudara dapat updatean konten Al-Fakir selanjutnya kalau memang ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.